Kalian tahu gak kalau dulu Belanda yang udah ada di Indonesia ratusan tahun itu jatuhnya cepet banget. Sampai kayak kok bisa sih? Dan inilah kedatangan Jepang dan jatuhnya Belanda. Gini, tahun 1942 itu Jepang lagi agresif banget. Mereka lagi ekspansi dan juga ikut perang dunia kedua. Mereka butuh bahan bakar, butuh minyak, butuh logistik buat perang. Dan Indonesia yang waktu itu namanya masih Hindia Belanda punya cadangan minyak besar banget, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Jadi ya masuk akal Jepang kalau ngeliat Indonesia sebagai target penting nih. Pada akhir 1941 mereka nyerang Pearl Harbor dan mereka geraknya cepat banget nih ke Asia Tenggara. Dan pada awal 1942 Indonesia diserang. Dari awalnya di Tarakan, Balikpapan, Sumatera, lalu akhirnya ke Jawa, pusat pemerintahan Belanda. Belanda waktu itu lagi gak siap, pertahanan mereka lemah, koordinasi acak-acakan. Terus terjadilah pertempuran Jawa atau Battle of Java. Dan gak lama setelah itu, 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang. Letnan Jenderal Hein ter Poorten mewakili Belanda resmi menyerahkan Hindia Belanda kepada Jepang. Nah, yang menariknya tuh di sini nih. Jepang datang dengan nggak nunjukin muka keras mereka. Mereka bilang bahwa diri mereka ini saudara tua. Katanya Jepang dan Indonesia sama-sama Asia. Nah, Jepang ini mau membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Dan rakyat percaya-percaya aja dong. Karena setelah ratusan tahun, siapa sih yang nggak mau bebas ya kan? Jadi di sini muncullah rasa harapan. Bahkan ada yang sampai menyambut kedatangannya Jepang. Tapi harapan itu gak bertahan lama. Karena setelah jatuhnya Belanda, bukan berarti Indonesia langsung merdeka. Penjajahan cuma ganti wajah dari Belanda ke Jepang. Dan tahun 1942 itu bukan akhir dari penjajahan, tapi dari awal bab yang baru, bab yang lebih keras. Jepang datang dengan kata-kata pembebasan. Tapi kenyataannya Indonesia cuma pindah dari satu penjajahan ke penjajahan lain. Sejarah ngasih kita satu hal pelajaran. Gak semua yang datang sebagai penyelamat benar-benar menyelamatkan. Dan dari peristiwa 1942 itu Indonesia banyak belajar bahwa kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang dikasih, tapi sesuatu yang diperjuangin. Dan mungkin dari situ rasa kesadaran untuk benar-benar merdeka mulai tumbuh. Tapi sebelum sampai ke sana, ada fase yang jauh lebih berat. Karena setelah Jepang resmi berkuasa, mereka mulai nunjukin wajah aslinya. Pemerintahan diatur ulang, semua hal dikontrol. Sekolah-sekolah diwajibkan memakai bahasa Jepang. Setiap pagi, rakyat harus melakukan seikere, hormat ke arah matahari terbit, ke arah Kaisar Jepang. Bendera Belanda diturunkan, diganti Hinomaru. Dan propaganda makin gencar. Ada yang namanya Gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Ratusan ribu rakyat dipaksa bekerja, bikin jalan, rel kereta, bikin benteng pertahanan. Mereka gak digaji dengan layak,
makan kurang, banyak yang sakit, dan bahkan ada yang meninggal. Keluarga nungguin, tapi yang ditunggu gak balik. Dan di desa-desa, kelaparan mulai terasa. Karena bahan pangan lebih banyak buat kebutuhan perang Jepang. Tapi menariknya, di balik semua tekanan itu, orang Indonesia gak cuma diam. Jepang memang membentuk organisasi seperti PETA, pembela tanah air. Tujuannya buat membantu Jepang. Tapi tanpa sadar, mereka justru melatih pemuda-pemuda Indonesia belajar baris berbaris, belajar strategi militer, belajar disiplin perang. Jadi kalau kita lihat lagi ke tahun 1942, itu bukan cuma cerita tentang Belanda yang jatuh, bukan cuma tentang Jepang yang datang, tapi tentang satu bangsa yang sedang belajar berdiri sendiri. Belanda jatuh dengan cepat, Jepang datang dengan janji. Tapi akhirnya yang menyelamatkan Indonesia bukan Belanda dan bukan Jepang, tapi rakyat Indonesia sendiri. Karena seperti kata Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan mungkin tanpa masa kelam di bawah tirani itu, kita gak pernah benar-benar ngerti arti kata merdeka.